Ada sebuah kutipan yang sering digaungkan oleh para pejuang kemanusiaan. Kamu bisa membunuh orangnya, tapi kamu tidak bisa membunuh ide-idenya. Halo semuanya, selamat datang di channel Rad Dijime. Kali ini kalian sedang menyaksikan playlist Mysteries. Hari ini kita akan membahas satu nama yang sudah menjadi legenda, tapi bukan jenis legenda yang menyenangkan. Kita akan bicara tentang seorang buruh perempuan dari Sidoarjo yang bernama Marsina. Kasus ini adalah labirin, sebuah misteri yang secara teknis selesai di pengadilan, tapi secara logika dan rasa keadilan masih menyisakan lubang besar yang menganga. Kenapa seorang buruh pabrik jam bisa membuat guncangan begitu hebat sampai ke tingkat nasional? Mengapa pelakunya sampai hari ini masih menjadi perdebatan? Hari ini kita akan bedah kasus ini bukan dengan emosi yang meluap-luap, tapi dengan logika dan empati sebagai manusia. Kita mulai perjalanan ini pada tanggal 3 Mei 1993. Lokasinya di PT Catur Putra Surya atau CPS, sebuah pabrik jam tangan di Porong Sidoarjo. Saat itu suasana di sana bukan cuma sekedar gerah karena cuaca Jawa Timur yang panas, tapi karena ada ketegangan yang sudah mencapai puncaknya. Ada sebuah instruksi dari Gubernur Jawa Timur saat itu yang meminta setiap perusahaan menaikkan upah minimum sebesar 20%. Bagi buruh seperti Marsina, uang selisih itu bukan sekedar angka, itu adalah sambungan hidup. Namun pihak pabrik tidak langsung mengamini. Inilah yang memicu Marsina dan rekan-rekannya melakukan aksi mogok kerja. Marsina bukan orang yang hanya berdiri di belakang, dia ada di depan, memegang daftar 12 tuntutan, mulai dari kenaikan upah, uang makan, hingga masalah cuti hamil. Logika kita melihat sebagai hal yang wajar bagi seorang buruh. Tapi di tahun itu, bersuara keras adalah tindakan yang dianggap beresiko tinggi. Aksi mogok berjalan lancar, perusahaan akhirnya sepakat untuk bernegosiasi. Tapi disinilah alur ceritanya mulai berbelok ke arah yang lebih gelap. Pada tanggal 5 Mei, 13 orang rekan Marsina tiba-tiba dipanggil ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Kenapa harus ke Kodim? Secara administrasi ketenaga kerjaan ini jelas melompat jauh. Masalah buruh ditarik ke ranah keamanan negara. 13 teman Marsina itu dipaksa untuk mengundurkan diri dengan tuduhan telah menghasut orang lain untuk mogok kerja. Marsina mendengar kabar itu. Sebagai sosok yang punya rasa solidaritas tinggi, dia tidak bisa diam saja. Sore hari sekitar pukul 3, Marsina mendatangi kantor Kodim itu sendirian. Dia ingin tahu kenapa teman-temannya ditahan dan dipaksa berhenti kerja. Dia bahkan sampai menitipkan pesan lewat seorang temannya bahwa dia akan melapor ke pengadilan terkait perlakuan semena-mena terhadap rekan-rekannya. Malam harinya, Marsina terlihat makan di sebuah warung dekat pabrik bersama beberapa rekannya. Itu adalah momen terakhir Marsina terlihat di depan pabrik dalam kondisi sehat. Setelah makan malam itu, dia seolah raib ditelan bumi. Logika sederhana kita akan berkata, seorang aktivis yang baru saja mengancam akan menuntut secara hukum tiba-tiba hilang tepat setelah dia mendatangi kantor aparat. Ini bukan sebuah kebetulan yang bisa diterima akal sehat begitu saja. 3 hari kemudian, tanggal 8 Mei 1993, misteri hilangnya Marsina terjawab dengan cara yang memilukan. Jenazahnya ditemukan di sebuah hutan jati di wilayah Nganjuk, sekitar 200 km dari tempat tinggalnya di Sidoarjo. Mengapa harus dibuang sejauh itu? Secara logis, pelakunya ingin memutus jejak atau setidaknya menunda penemuan jasad agar bukti-bukti biologis ini mulai memudar. Tapi hasil otopsi bicara lebih keras daripada upaya penyembunyian tersebut. Tubuh Marsina menunjukkan jejak kekerasan yang sangat spesifik dan sangat brutal. Ada pendarahan di bagian dalam tubuhnya yang menunjukkan adanya benda tumpul yang dipaksa masuk dengan kekerasan luar biasa. Tulang panggulnya hancur. Ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah penyiksaan yang dirancang untuk menghancurkan harga diri dan memberikan rasa takut yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Kalau kita melihat dengan seksama peristiwa ini, kita menemukan sebuah pola pembungkaman yang sistematis. Siapa pelakunya mungkin masih menjadi perdebatan hukum, tapi mengapa dia dihabisi sudah sangat jelas, karena dia menolak untuk tunduk. Bagaimana cara dia dieksekusi menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh mereka yang punya akses ke tempat tertutup dan punya kemampuan untuk memindahkan jenazah lintas kota di tengah pengawasan ketat Orde Baru.
Kejadian di hutan jati itu bukan akhir, tapi justru awal dari sebuah gelombang besar. Marsinah yang tadinya hanya seorang buruh di pabrik jam, dalam semalam berubah menjadi martir. Kematiannya menjadi bukti nyata bahwa ada harga yang sangat mahal untuk sebuah kata keadilan di masa itu. Kita melihat seorang perempuan muda yang hanya ingin hidup lebih layak, tapi harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang tidak punya telinga, tapi punya tangan yang sangat dingin. Setelah jenazah Marsinah ditemukan, publik tidak tinggal diam. Tekanan nasional bahkan internasional mulai berdatangan. Pemerintah saat itu sadar kasus ini harus punya pelaku, maka dibentuklah sebuah tim khusus yang namanya Cukup Mentereng, tim terpadu Bakorstanas. Tapi disinilah keganjilan demi keganjilan mulai muncul ke permukaan. Kalau kita lihat pakai logika sekarang, rasanya banyak sekali yang tidak sinkron dan dibuat-buat. Secara tiba-tiba, 9 orang petinggi dari staf PT Catur Putra Surya, termasuk sang pemilik, Yudi Susanto, ditangkap. Tapi caranya sangat tidak biasa. Mereka tidak dipanggil secara resmi, melainkan dijemput tanpa surat tugas dan disekap di sebuah tempat rahasia selama berhari-hari. Bayangkan, orang-orang sipil, pengusaha, dan staf kantor tiba-tiba harus menghadapi interogasi yang sangat keras di tempat yang gelap. Hasilnya, mereka semua mengakui perbuatan itu. Mereka mengaku merencanakan pembunuhan Marsinah di rumah Yudi Susanto. Kedengarannya seperti kasus yang sudah tuntas kan? Tapi tunggu dulu. Begitu mereka sampai di meja hijau di depan hakim, pengakuan itu langsung berubah 180 derajat. Satu persatu terdakwa termasuk Mutiari, satu-satunya pegawai perempuan yang di jajaran terdakwa bercerita dengan penuh luka. Mereka mengaku disiksa secara fisik dan mental agar mau menandatangani BAP, berita acara pemeriksaan. Secara kriminologi, ada sebuah istilah yang namanya Coerced Internalized False Confession. Ini kondisi di mana seorang mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan karena tekanan atau penyiksaan yang begitu hebat, sampai mereka merasa tidak ada jalan keluar lain untuk mereka pilih. Disinilah pro kontra itu meledak. Di satu sisi ada narasi resmi yang ingin meyakinkan kita bahwa ini adalah masalah internal perusahaan. Motifnya ekonomi. Marsinah dianggap mengganggu bisnis. Tapi kalau kita pakai logika sehat, apakah masuk akal seorang pengusaha jam tangan, sesukses apapun dia, punya kemampuan untuk melakukan penyiksaan yang sedemikian klinis dan membuang mayat sejauh 200 km tanpa ketahuan satu orang pun? Lalu muncul narasi kedua, narasi yang hingga kini masih sering dibicarakan di bawah tanah, bahwa 9 orang ini hanyalah kambing hitam. Mereka dipaksa masuk ke dalam sebuah skenario untuk menutupi keterlibatan oknum yang jauh lebih kuat. Logikanya begini, Marsinah terakhir kali terlihat menuju kantor aparat. Jika dia benar-benar meninggal di tangan sipil, kenapa proses hukumnya harus melibatkan penyekapan rahasia oleh tim militer? Kenapa tidak melalui prosedur kepolisian biasa yang transparan? Pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya membuat Mahkamah Agung mengambil keputusan yang sangat langka saat itu. 9 terdakwa tersebut dibebaskan murni karena bukti-buktinya tidak sah dan penuh dengan paksaan. Secara hukum mereka bersih, tapi ini menyisakan satu lubang hitam yang besar. Kalau bukan mereka yang melakukan membunuh Marsinah, lalu siapa? Dalam sebuah sistem yang sangat tertutup, kebenaran seringkali dikorbankan demi menjaga stabilitas atau nama baik institusi tertentu. Marsinah bukan hanya korban dari kekerasan fisik, tapi dia adalah korban dari sistem hukum yang saat itu tidak punya nyali untuk menunjuk hidung pelaku aslinya. Inilah ajakan berpikir untuk kita semua. Apakah kita melihat ini sebagai kegagalan penyidikan? Atau justru sebagai keberhasilan sebuah skenario pembungkaman? Karena pada sampai detik ini, meski terdakwanya bebas, pelaku aslinya tetap tidak pernah tersentuh hukum. Dia ada di luar sana dan mungkin sudah terkubur bersama rahasia yang dia bawa. Marsinah kini bukan lagi sekedar nama seorang buruh dari Sidoarjo. Dia telah bertransformasi menjadi sebuah simbol. Warisannya bukan hanya soal kenaikan upah 150 perak,
tapi harga diri seorang pekerja yang tidak bisa dibeli dengan ancaman. Dia adalah pengingat bahwa di bawah tekanan paling berat sekalipun, suara kebenaran itu tidak akan pernah benar-benar mati. Setiap kali kita bicara soal hak asasi manusia di Indonesia, nama Marsinah akan selalu muncul sebagai pengingat betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah keadilan. Dia meninggalkan sebuah legasi bahwa keberanian satu orang bisa mengguncang sebuah sistem yang besar. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan. Di zaman sekarang di mana informasi sudah sangat terbuka dan kita punya teknologi yang canggih, apakah menurut kalian keadilan seperti yang diperjuangkan Marsinah sudah benar-benar tegak? Ataukah hanya bentuknya saja yang berubah sementara bungkam tetap menjadi cara utama untuk menghadapi kritik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan cerdas. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan subscribe agar kita bisa terus membedah misteri-misteri lainnya dengan logika dan nurani. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di misteri selanjutnya.